Makanya juga Pak Sandagi juga udah angkat bicara kan. Pak Sandagi bilang IO nih jangan cari cuan aja. Benar. Jangan cari untung aja gitu. Padahal kan sebenarnya esensi dari orang tuh datang main musik itu dia tuh berani bayar berapapun. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan di pertengahan minggu ini? Di hari kedua bulan November. Semoga selalu dalam keadaan yang oke, kantongnya oke, fisik oke, psikis juga oke ya. Semua harus oke. Semua harus oke gitu ya. Karena di November, tinggal nanti Desember, kita kan ke 2023 ya. Mudah-mudahan lebih oke lagi kondisi perekonomiannya. Selamat datang di Koneksi Sobat Cuan Konten Ekonomi seksi. Idih, beda kan wajahnya. Kalau dia tidak usah ditanyakan, dia sudah terlalu sering ya muncul menyapa Sobat Cuan. Tapi ada yang baru nih, karena hari ini bersama dengan Mas Chandra Gian Asmara lo namanya ya. Chandra Gian Asmara, ih bagus banget lo nama kamu. Editor CNBC Indonesia TV ya, Mas Chandra, apa kabar? sehat ya. Dan ada Mas Adam Isa di sini, produser CNBC Indonesia TV. Halo. Oke. Kenapa hari ini ada Mas Chandra? Sebenarnya Mas Chandra ini editor makro ya. Tapi kayaknya seru aja untuk ngebahas ini karena memang di kondisi saat ini di tengah orang-orang mungkin di berbagai macam belahan dunia butuh apa sih anak-anak sekarang ngomongnya hiburan ya kan? Tapi justru kita malah menemukan berbagai macam tragedi yang justru malah tidak mengenakan. Di Indonesia sendiri kita baru aja lepas dari kondisi tragedi di Kanjuruhan. Terlepas sekarang masih berproses ya. Waktu itu kita juga sempat bahas. Ya. Kemudian kita ke Korea Selatan kemarin, festival di Taiwan yang kok bisa gitu ya. Halloween Festival. Tempat sempit tapi orangnya terlalu banyak. Dan katanya ada provokator lah yang katanya membuat jadinya mereka berdesak-desakan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu juga. Terus kemarin juga baru update terakhir, berita terbaru adalah dari Gujarat karena mereka ada di India ya, festival Diwali di sebuah jembatan yang pemerintah kan sendiri mengatakan bos baru selesai direnovasi setelah 6 bulan, tapi kok malahan putus, kemudian justru over capacity dan ada lagi tragedi di sana. Nah akhirnya di Indonesia juga lagi jalan nih, di Jakarta ya khususnya ya. Lagi ada festival berdendang bergoyang gitu ya. Dan ternyata banyak juga festival-festival lain yang gue cuma lihat via Instagram. Honestly, karena gue nggak ikut di sana. Mas Adam sama Mas Chandra mungkin bisa cerita ya gitu ya. Sebenarnya hype-nya sudah sebalik apa sih sekarang setelah pandemi dan masa sekarang nih festival-festival musik gitu di Indonesia? Sebenarnya kalau bicara setelah pandemi konser musik ya, 2,5 tahun itu kita mati suri. Konser musik itu kan sebenarnya bisa dibilang orang itu mencari kebahagiaan di sana, mencari kenyamanan, mencari ya benar tadi kata Maria gitu, kalau itu bagian dari healing lah. Orang pengen senang-senang ke sana gitu. Nah tapi kan memang pandemi ini memang kita nggak bisa pungkiri ya, itu memukul semua gitu. Kita ada PPKM, kita diperketat semua aturan, kita nggak bisa kemana-mana. Nah ketika mulai muncul pandemi sudah mulai reda, kasus mulai turun, pelonggaran-pelonggaran itu sudah aturan itu mulai dilonggarkan, itu kan artinya orang semakin pengen, aduh kayaknya gue harus bisa nih, gitu ya, bisa nih untuk happy lagi, nongkrong lagi. Orang tuh udah jengah lah, udah jenuh dengan aktivitas yang begitu-gitu aja gitu. Jadi memang terutama dalam beberapa bulan terakhir ini banyak banget konser-konser musik yang baru ya. Ya kita bicara soal Synchronize, We The Fest, dan terakhir pun ya Pesta Pora juga ada gitu. Itu rata-rata memang di Jakarta ya kalau Indonesia. Rata-rata memang di Jakarta gitu karena memang skupnya kan banyak di sini. Meskipun di daerah lain pun memang sudah banyak nih promotor-promotor yang gelar konser kayak misalnya, tapi memang skupnya nggak sebesar di Jakarta gitu. Jadi memang kalau kondisi sekarang memang sudah mulai ramai dan kondisinya mungkin adalah sudah mulai jengah ya. Masyarakat sudah mulai pengen happy. Jadi menurut saya sih dalam kondisi sekarang itu memang sudah waktunya, karena memang kita tahu 2,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar lah. Ya betul. Kita semua terkekang semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sempat juga ada sedikit keluhan juga dari teman-teman industri musik yang susah gitu ya kondisinya, karena mereka susah mau berkarya juga susah gitu. Tapi kalau kita bicara hype nih, ketika lo datang ke konser dan festival musik emang udah balik lagi.
Artinya ya hype itu ya mereka yang udah tanpa jarak, tanpa masker, tanpa masker gitu ya. Apa memang hype-nya tanpa protokol kesehatan. Iya nggak sih? Ya, memang, terakhir apa nonton apa? Terakhir saya nonton We The Fest. Itu bulan kemarin kalau nggak salah. Itu hype-nya udah luar biasa sih, memang ramai banget. Dan di hari yang sama itu ada 2 konser musik, maksudnya 2 festival. We The Fest ada di Senayan, kemudian ada Pesta Pora di Kemayoran. Dan itu dua-duanya kalau kita lihat di Instagramnya gitu kan rame semua gitu kan, dan sudah tidak ada yang pakai masker lagi. Mungkin ada 1-2 orang kali ya yang masih agak-agak takut gitu kan. Tapi memang orang-orang terutama anak muda sih ya, itu kangen kayak yang namanya nonton festival, nyanyi-nyanyi gitu kan dengan artis idolanya yang ada di depan mata gitu kan. Terus memang benar-benar kayak sudah nggak ada pandemi lagi gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, terus di beberapa bulan ini kan juga ada memang rangkaian festival musik banyak tuh gitu kan. Dari yang mulai diorganize sama yang bagus, promotor yang bagus, sampai yang mungkin promotor yang belum kita kenal gitu kan. Sampai nanti di November ini ada lagi kalau nggak salah Sondrenalin ya. Terus di Desember nanti ada Jakarta Warehouse Project DWP. Itu akan besar juga gitu kan. Ya kita lihatnya gimana nanti ininya gitu kan. Berarti sebenarnya akan banyak rangkaian-rangkaian festival musik ya. Masih akan. Nah, kalau kita berangkat dari kemarin yang si festival Berdendang Bergoyang yang kemudian dihentikan ya, dibatalkan gitu, itu dibatalkan setelah hari kedua kalau nggak salah. Setelah hari kedua itu orang-orangnya udah pada sempat datang atau memang langsung aja ada pengumuman dibatalkan? Jadi konser musik itu festival tuh 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Di Jumat sih kalau saya lihat lancar ya, maksudnya kita lihat aja di sosial media gitu kan, di Instagram lancar nih. Di hari Sabtu juga dengan line up yang sangat bagus itu kelihatan lancar, tapi ternyata di hari itu kan mereka ada beberapa stage tuh. Ada 1 stage yang dibatalkan semua lini artisnya gitu kan. Bahkan sampai ada salah satu artisnya juga dia harus mengkonfirmasi mengkonfirmasi di sosial media bahwa dia tidak bisa menjelaskan kenapa dibatalkan, tapi ini adalah keputusan internal panitia. Nah, ternyata di malam hari itu juga di jam 10 ada pihak kepolisian datang, katanya ini sudah terlalu crowded. Akhirnya dihentikan di jam 10 malam, padahal masih ada jadwal penampilan 1 atau 2 artis gitu, dan harusnya itu tampilnya sekitar jam 10:30 atau jam 11 gitu. Oh, berarti masih sempat tampil sampai jam sempat tampil 8, dari siang itu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam langsung dibubarin. Jadi ada beberapa artis yang tidak sempat tampil karena jam 10 malam pihak kepolisian meminta kepada panitia untuk membubarkan acara Berdendang Bergoyang. Kemudian di hari terakhir, di hari Minggu itu secara total dibatalkan semua. Nah, itu kan memang sebenarnya mungkin antisipasi karena crowdednya yang terlalu terlalu crowded gitu, banyak banget gitu. Polisi juga udah bicara soal ini, dan memang salah satunya adalah ada unsur kelalaian di sini dari pihak promotor gitu. Menurut saya sebenarnya kita kalau bicara soal promotor, mungkin Mbak Maria atau Mas E juga tahu kalau kita punya Java Musik Indo ya. Punya Adi Subono. The biggest one itu yang kita bicara mengenai promotor yang profesional, pengelola acara yang super profesional gitu. Bagaimana dia bisa bikin acara yang sukses. Sukses itu bukan hanya dilihat dari seberapa besar pundi-pundi keuntungan yang bisa mereka dapatkan, tapi bagaimana konser itu berjalan dengan lancar. Orang yang datang ke sana pun bisa mendapat apa yang mereka mau gitu. Kita bicara di Korea Selatan kemarin, bagaimana kepadatan itu bisa bikin, atau di Kanjuruhan itu bagaimana nggak ada oksigen segala macam. Untungnya memang di sana kan nggak ada yang jual alkohol segala macam ya. Jadi kita masih jauh lebih terkendali lah. Saya nggak bisa membayangkan kalau memang itu seandainya ada penjual alkohol dijual bebas dan segala macam, mungkin itu bisa lebih chaos lagi. Dan kita kan nggak mau juga tragedi kelam waktu kayak tragedi Woodstock di Amerika waktu itu. Itu terulang. Maksudnya jangan sampai terjadi di Indo lah, karena kemarin Kanjuruhan aja kita mendapatkan banyak sorotan juga dari banyak gitu. Dan memang mungkin itu sebagai satu langkah antisipasi juga, karena pemerintah mungkin melihat ya ada banyak sekali tragedi yang terjadi di luar, dan belajar juga dengan apa yang terjadi di Malang gitu ya. Makanya coba di stop gitu konser. Tapi kalau kita bicara mengenai konser, kan kita berharap sebenarnya ayolah gitu saling patuhi bersama supaya ini bersinambungan. Karena kan ternyata efek dari pengadaan konser itu banyak ya kemana-mana, bukan hanya dari penjualan tiket,
bukan hanya artisnya yang juga akhirnya bisa kembali lagi menyambung gitu kan penghidupannya, tapi juga ada orang-orang yang memang dapat hiburan, mendapat masukan juga, UMKM di sekitar situ gitu kan, yang bisa kembali lagi tersuntik gitu. Bisa punya dapat income gitu dengan adanya konser ini. Bahkan kalau kita lihat nih ya, beberapa konser-konser di luar itu bahkan bisa menyumbang pendapatan sebenarnya untuk negaranya gitu ya. Korea Selatan contohnya gitu ya, BTS juga, wah kalau bikin konser kan triliunan gitu. Dan beberapa nama-nama artis besar di Amerika pun juga ternyata besar-besar bisa menyumbang juga buat negara. Nah, Indonesia nih kira-kira kalau menurut lo ngelihatnya gitu ya, kita di mana sih step di industri musik ini gitu? Bentuk perhatiannya, supportnya, dukungannya, bisa nggak sih kita, kan sekarang mungkin lingkupnya masih di Jakarta, mungkin besok Jakarta, Bandung, Jogja gitu hidup secara bersamaan. Bahkan artis-artis luar nggak harus lah konser di Jakarta, mungkin bisa nanti konser di Kupang gitu misalnya. Jadi semua orang, jadi kan itu sebagai salah satu rantai perekonomian yang bisa menghidupi daerah sebenarnya di Indonesia. Kalau konteks di Jakarta sebenarnya impactnya sebenarnya bisa mungkin netral aja sih ya sebenarnya. Maksudnya kalau kita bicara UMKM, bagaimana kontribusi konser musik terhadap UMKM gitu. Kita bicara kayak gini aja deh. Kayak contoh kemarin Berdendang aja deh. Itu kan sampai di atas 20.000 orang yang datang di sana. Dan di situ ada banyak banget UMKM di sana gitu. Itu tuh mesin ekonominya ada di sana, perputaran uangnya ada di sana gitu. Orang datang ke sana bukan cuma beli tiket tapi beli jajan, pasti itu gitu. Dan kita juga tahu ya kalau UMKM itu kan kontribusi terhadap PDB itu cukup besar ya. Maksudnya di atas 60% bahkan 61% gitu. Itu bisa menyumbang, dan itu kan bisa menjadi tiang penyangga di saat sekarang orang takut resesi, orang takut dengan kondisi global, kita ngelihat era suku bunga tinggi, inflasi, stagflasi gitu. Jadi ini sebenarnya momentum tepat sih, tapi memang kalau menurut saya perlu ada bantuan lebih dari pemerintah. Karena memang pada dasarnya saya bisa bilang ya dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin di era Pak Jokowi aja nih yang baru memberikan perhatian lebih nih. Betul. Kita lihat banyak aturan-aturan baru seperti royalti dan segala macamnya gitu. Sementara, tapi menurut saya itu masih kurang ya, karena kalau kita lihat di luar itu bagaimana pemerintah itu mendukung keras gitu. Kalau dulu kan di sini kan musisi itu selalu bilang pengen go internasional. Kita ingat Agnes Monica selalu bilang go internasional, go internasional. Tapi akhirnya Agnes pun keluar pun dengan caranya sendiri. Betul. Biayanya sendiri. Nah, padahal saya bisa bilang musik kita tuh nggak sangat bagus ya, nggak kalah lah dibandingkan negara lain gitu. Maksudnya bahkan banyak anak-anak muda sekarang yang punya musikalitas yang bagus dan itu bisa disejajarkan dengan mereka gitu. Dan menurut saya itu bukan suatu keniscayaan lah kalau mereka masuk top 100 Billboard itu menurutku itu sangat-sangat bisa gitu, asalkan mereka mendapat dukungan yang penuh. Tapi sekarang kayaknya masih belum mendapatkan dukungan yang penuh ya gitu. Maksudnya mereka masih berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah, akhirnya mereka juga bisa dikenal pun lewat jalur indie ya, lewat mereka sendiri yang bisa memperkenalkan diri mereka sendiri, yang at least begitu udah muncul di Billboard baru deh biasanya ini dari Indonesia. Kalau sekarang gitu kan mungkin udah lebih mudah ya, kayak promosinya kita bisa taruh hasil karya kita itu di sosmed atau di YouTube gitu kan. Mereka punya official channel sendiri, di sana dipasarkan, juga mendapat monetisasi di sana gitu kan. Kalau kita lihat ke belakang mungkin kita bisa contoh kayak Sheila on 7 yang penggemarnya bukan cuma di Indonesia aja tapi sudah di beberapa negara gitu kan. Nah, kalau untuk apakah daerah lain bisa seperti Jakarta menyelenggarakan konser gitu kan? Sebenarnya bisa gitu kan. Kayak beberapa tempat seperti misalnya nggak jauh dari Jakarta, di Sentul, di Bogor. Kan sudah ada tempat yang cukup layak untuk konser. Terus di Bandung. Lahir Westlife ya kemarin di sana ya. Iya, Westlife bahkan ada di Sentul dan di Yogyakarta dan di Surabaya gitu. Kan saudara gue nonton katanya seperti mati lampu katanya. Tapi di Jogja tuh pinternya karena dia memanfaatkan Borobudur terus mungkin ada di beberapa acara lain konser musik kayak di Prambanan Prambanan Jazz Festival gitu kan, tuh pasti ada. Mungkin di tempat daerah lain juga bisa memanfaatkan kayak apa nih yang ikonik dari suatu daerah
Di situ bisa mengadakan konser musik, festival atau acara besar gitu kan. Nah, itu pasti ekonomi-ekonomi yang ada di sekitarnya, ekonomi yang UMKM pasti adalah yang terbantu gitu kan. Apa sih yang mungkin kurang menurut lo sebagai para penikmat musik di konser gitu ya, mungkin yang mengingatkan lo terhadap dulu nggak kayak gini kan, karena pasti lo menggandrungi ini sebagai hobi nggak baru setahun 2 tahun kan, tapi udah dulu zaman lo masih single kali ya. betul kuliah atau apa tuh sampai sekarang gitu. Dalam konteks konser musik ya, gue coba mengutip salah satu pernyataan dari senior gue di kampus, Mas Wendy Putranto. Dia menyarankan untuk kita membuat sebuah komite keselamatan konser. Analoginya mungkin lebih mudah seperti ini ya. Setiap proyek infrastruktur itu kan pasti butuh konsultan ya. Benar. Siapapun konsultannya. Dia akan menguji kelayakan suatu proyek, visible nggak, kontur tanahnya bisa nggak kita bangun, misal kita bangun batu bata, kita bangun tembok sebesar ini bisa nggak, dia kuat nggak. Nah begitupun juga dengan konser musik itu banyak aspek yang betul-betul perlu diperhatikan. Kayak contohnya misalnya venue, apakah dengan venue sekitar mungkin katakanlah let's say 5.000 penonton, apakah bisa menampung 7.000 orang? Ya. Apakah itu mungkin bisa dengan kondisi misalnya, karena kita kan menghitung seberapa lama ini bangunan ini. Track recordnya seperti apa, ini sudah pernah dipakai apa aja gitu. Jadi dan bukan cuma soal venue juga, tapi lebih dari sisi itu adalah keamanan. Karena kalau kita bicara konser bukan cuma bicara venue, keamanan, tapi mood. Kalau misalnya contoh kan banyak ya, kalau kita biasa lihat rundown konser, itu kan ada misalnya kayak Melly Goeslaw jam segini, Rosa jam segini. Itu kan nggak mungkin dong. Misalnya kita kasih misalnya Reza, habis itu kita kasih Depantura yang baru. Atau misalnya kita mix lagi dengan Burger Kill atau misalnya Seringa, itu kan nggak masuk. Masa tiba-tiba orang udah headbanging tiba-tiba suruh dengerin lagu Melo. Itu kan itu kan kayaknya udah nggak ini gitu. Emang gitu sekarang susunan rundown konser? Hampir kebanyakan sih susunan gitu. Rundown itu sore itu biasanya yang slow-slow. Yang ada pertimbangan tertentu. Betul, yang terakhir biasanya yang udah bisa goyang tuh. Yang malam itu yang biasanya yang udah headbanging, udah bisa pusing segala macam. Atau mau DJ gitu. Di Pabarus biasanya terakhir. Bahkan kemarin Alam juga kan sempat Alam terakhir gitu. Terakhir dikasih dangdut gitu. Nah, tapi kan selain itu kan juga kita melihat aspek keamanan dan crowd control ya. Bagaimana kita bisa mengatur setiap penonton ini bukan cuman mereka menikmati, tapi juga butuh keamanan yang kuat gitu. Kalau lo ngeliatnya gimana? Iya, yang paling harus diperhatikan sebenarnya memang secara manajerial ya, manajemennya untuk di sebuah acara. Yang paling harus diperhatikan kalau banyak penonton di sana adalah faktor keamanan gitu kan. Jumlah tenaga keamanan itu harus dihitung. Misalnya satu tenaga pengamanan itu harus bisa menangani berapa orang gitu kan. Selain masalah keamanan juga masalah kebersihan. Kemudian dari sisi pengisi acara juga sebenarnya turut berpengaruh kepada berapa banyaknya orang yang datang gitu kan. Kayak misalnya waktu bulan lalu kita bandingkan lah Pestapora dengan We The Fest. We The Fest kita tahu penyelenggaranya bagus gitu kan, Ismaya gitu kan. Waktu saya masuk ke sana secara crowd control bagus gitu kan. Tidak ada makanan minuman dari luar, kemudian di sana yang pengisi tenan-tenannya laris gitu kan, dengan harga yang jauh lebih tinggi. Cara mengkontrol penontonnya pakai apa? Pakai gelang gitu kan. Itu keluar masuk benar-benar dikontrol dan gelangnya tidak bisa dibuka selama 3 hari penyelenggaraan gitu kan. Jadi kalau udah masuk ke tangan terkunci ya udah gitu kan. Harus 3 hari terpasang gitu kan. Kemudian kenapa kalah waktu itu dengan Pestapora? Karena ternyata pengisi acaranya kurang apa ya? Kalau orang-orang anak-anak ngeliatnya kurang nih bagusan di Pestapora ternyata gitu kan. Ada siapa di We The Fest? We The Fest banyak yang bagus-bagus, tapi nggak kurang kekinian gitu maksudnya anak-anak. Bukan, maksudnya lininya itu pengisi acaranya masih kalah dengan pengisi acara di Pestapora gitu. Jadi orang-orang pas ke Pestapora itu mereka lebih merasa terpuaskan dengan para penampilnya gitu kan. Tapi orang mau membayar mahal untuk mendapatkan kenyamanan terus hiburan, itu sih yang perlu diperhatikan. Berapa sih harga tiket konser sekarang ini? Kisarannya tergantung ratusan ribu sampai beberapa juta lah. Gak bisa mungkin kan kita bisa, yang kita khawatirkan terjadi kan bisa mungkin terjadi. Iya. Kapasitasnya terlalu over. Makanya juga Pak Chandagi juga udah angkat bicara kan. Pak Chandagi bilang IO nih jangan
cari cuan aja. Benar. Jangan cari untung aja gitu. Padahal kan sebenarnya esensi dari orang tuh datang main musik itu dia tuh berani bayar berapapun. Kalau dilihat dari geliatnya sih happy ya sebenarnya ya. Ketika 2,5 tahun vakum, kemudian sekarang sudah mulai lagi dimulai gitu ya. Geliatnya orang kangen dengan hiburan dan suasana festival. Dan ternyata kalau dilihat dari side effect daya belinya pun terpenuhi gitu. Banyak ternyata. Oh, jualan konser, jualan ratusan ribu tuh masih affordable lah buat anak-anak Jakarta sekarang tuh. Di tengah kondisi inflasi tinggi, BBM naik gitu, tapi ternyata orang juga masih bisa, entah itu mau dibela-belain, entah memang udah punya budget khusus ya, we never know, tapi ternyata geliatnya juga oke gitu ya. Kita lihat masih ada beberapa konser ke depan. Nah, itu di bulan November masih ada Soundrenalin kalau nggak salah. Di awal Desember ada DWP. Belum lagi ada konser BTS nanti. Aduh. Banyak ya. Thank you banget udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja, Mas Adam. Iya, jangan lupa saksikan kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like, di share, dan juga di komen ya. Dan konten kita juga tayang di CNBC Indonesia TV pastinya. Thank you banget Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria pamit. Chandra pamit. Adam pamit.